Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat dariku buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu menjadi ahlillah, senantiasa mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengkaji babakan surga dan neraka. Surga atau neraka itu dalam pemahaman mayoritas manusia terjadinya nanti setelah di akhirat, setelah badan-badan ini meninggalkan dunia. Itulah pemahaman dan pengertian pada umumnya. Karena seolah-olah penghuni neraka dan penghuni surga itu adalah badan, dohir-dohirnya, manusianya. Padahal neraka itu berbahan bakar. Ketika masih ada badan-badan manusia dan ketika masih ada hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya, saat itulah neraka itu sudah terbakar dan membara dan menyiksa jiwa yang mati. Jiwa yang mati dalam kesadaran berketuhanan dan beragamanya. Karena beragama itu, karena bertuhan itu bukan di luar diri. Akan tetapi beragama dan bertuhan itu letaknya ada di dalam diri, yakni harus mengkaji diri, masuk ke dalam diri dan meninggalkan semua apa-apa yang ada di luar diri. Siapakah penghuni neraka itu? Penghuni neraka itu adalah manusia yang tidak beragama dan tidak bertuhan di hatinya. Karena yang ada di hatinya, karena yang wujud di hatinya, karena yang hidup di hatinya, karena yang berkuasa di hatinya masih hawa nafsunya sendiri. Jadi pada intinya hawa nafsunya sendiri itulah yang membakar jiwa-jiwa manusia di dalamnya. Berbagai macam yang dibakar, yakni segala laku, sifat, fahsya wal mungkar, seluruhnya itulah bahan bakar api-api neraka yang tidak berasap.
Jadi yang tahu neraka itu hakikatnya ya hanya Allah. Manusia tak akan pernah tahu. Manusia hanyalah membayang-bayangkan dengan imajinasinya saja. Membayang-bayangkan yang disiksa badan-badan manusianya. Yang ada yang disetrika punggungnya, ada yang dipotong kedua kakinya, ada yang dipotong kedua tangannya, ada yang dipotong lidahnya, ada yang dicor telinganya dengan panasnya timah yang mencair dan sebagainya. Jadi seolah-olah siksa neraka itu adalah siksanya dohir, siksanya badan. Apakah badan bisa beragama dan apakah badan bisa bertuhan? Sementara yang bisa beragama dan yang bisa bertuhankan hanya jiwa, hanya hati. Jadi bukan badan yang dihukum, jadi bukan badan yang disiksa, akan tetapi yang dimasukkan di dalam neraka. Jadi yang disiksa, jadi yang merasa sakit bukan badannya. Akan tetapi yang disiksa dan yang merasa sakit adalah yang di dalam dada. Yakni hatilah yang disiksa. Karena selama ini merasa menjadi Tuhan penguasa yang mampu mengurusi seluruh urusan hidup manusianya. Manusia atau hati yang merasa bisa mengurus apa-apa yang dimilikinya. Hati yang merasa bisa mencukupi segala kebutuhannya di kehidupan di dunia ini. Hati merekalah yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Jiwa merekalah yang digodok di dalam an-nar, di dalam siksa kubur dan siksa neraka jahanamnya. Yang dimaksud siksa kubur kan yang disiksa di dalam kuburan badan ini. Badan ini kan dari tanah. Jadi yang disiksa jiwa yang terkubur di dalam badan. Inilah hakikatnya. Jadi yang di syariat itu hanyalah kiasan-kiasan saja. Hanyalah sanepan-sanepan saja. Jadi mutasabihatnya syariat adalah hakikatnya. Yang sesungguhnya syariat itu bayangannya, ayang-ayang, tidak nyata, alias hanya sanepan dan kiasan saja. Hanya simbol-simbol yang dalam. Jadi neraka itu tempatnya siksa bagi orang-orang yang di dalam hidupnya tidak bertuhankan Allah di hatinya, tidak masuk Islam di hatinya. Apakah tanda-tanda Islam di hati seorang mukmin ini? Tanda Islam dan iman manusia adalah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi manusia yang sudah mengenal siapa hakikat sejati Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi sudah ketemu, jadi sudah berjumpa dengan Tuhan pencipta dirinya. Inilah yang dikatakan orang-orang mukminin. Karena hatinya sudah Islam, pasrah total jenderal, semua kepengurusan, semua pemeliharaan atas tubuhnya kepada Tuhannya sebagai sang penguasa dan sebagai sang pengurus serta pemelihara badan-badan manusianya. Sejak dari tanah dahulu sudah diurus,
sudah dipelihara oleh hayatullah. Sejak di tumbuhan dulu sudah diurus, dicukupi segala kebutuhannya, dimakani, diminumi. Kemudian sejak menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, cikal bakal badan ini pun diurus, dijaga dari berbagai macam bahaya, dijaga dari berbagai macam penyakit. Dengan kasih sayangnya lah Allah membimbing sampai dimakan calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi calon sperma dan sel telur yang ada pada kedua orang tua kita. Jadi Allah sang pencipta diri manusia kita wajib pulang dulu. Untuk mengenal Allah kita wajib pulang dulu. Kita wajib makrifat dulu kepada sejarah asal usul penciptaan diri manusia kita. Bila kita tidak pulang kepada diri manusia kita, bila kita tidak bermakrifat kepada diri manusia kita, maka tak akan pernah Allah bermakrifat bagi diri manusia kita. Maka kitalah yang merasa mengenal Allah. Jadi rasa mengenal saja jadi hanya sebatas memahami saja. Memahami manusianya yang masih faham. Karena manusianya masih merasa-rasa dia sudah mengenal Tuhannya, dia sudah berjumpa Tuhannya. Jadi maka dari itu pulanglah dahulu, tengok sejarah asal usul kejadian badan-badan kita ini. Bermakrifatlah kepada diri manusianya. Ketika sudah bermakrifat, setelah kita mengetahui asal usul kejadian diri manusia kita, maka akan terbukalah hakikatnya siapa yang hidup ini. Hidupnya manusiakah atau hayatullah? Rohnya manusiakah atau ruhullah? Jadi beragama dan bertuhan itu jangan hanya asal-asalan saja. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Sangat rugi besar. Sangat amat rugi besar. Maka dari itu buktikan, nyatakanlah beragama dan bertuhan ini sebelum ajal menjemput. Kenalilah dengan benar, karena kebanyakan manusia, karena mayoritas manusia mengenal Allah itu hanyalah dari angan-angannya saja. Angan-angannya lah yang merasa dirinya sudah mengenal. Dengan membaca buku, dengan menonton YouTube, seolah-olah ia sudah mengenal. Yang diomong kesana kemari hanya babakan Allah. Ia selalu menunjukkan bahwa ia sudah mengenal Allah kepada orang-orang sekitarnya, seolah-olah saja mengenal. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengenal, bagi orang yang sudah merasakan baiatan, ia sudah tidak gembar-gembor lagi, alias diam. Seperti baiatan akbar ketika sakaratul maut tiba, ia sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi mengenal Tuhan pencipta dirinya. Inilah bukti mayoritas manusia masih memahami babakan ketuhanan dengan hawa nafsunya. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan sebenar-benarnya agar tidak tersesat jalan kita, agar kita tidak disiksa lagi di dalam siksa kubur dan jahanamnya Allah. Maka dari itu perlunya beragama dan bertuhan itu adalah hakikatnya untuk mengetas
diri kita dari alam kejahiliaan untuk mengentas siksa kubur dan siksa jahanam yang kita rasakan selama ini. Jadi pada intinya dibebaskanlah manusianya dari segala syariat-syariat manusianya. Karena manusianya selama ini merasa diri manusianya lah yang bisa bersyariat. Karena selama ini diri manusianya lah yang merasa bisa berdiri. Karena diri manusianya lah yang merasa bisa duduk sendiri. Karena merasa manusianya lah yang bisa mandi sendiri. Karena diri manusianya lah yang merasa bisa bekerja sendiri. Karena diri manusianya lah yang masih merasa bisa sholat sendiri. Karena diri manusianya lah yang merasa bisa beribadah sendiri. Karena diri manusianya lah yang merasa bisa mencukupi, bisa mengatur seluruh kehidupannya. Inilah manusia yang tersesat, yang disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat neraka itu sudah berlangsung saat ini ketika kita masih belum beragama dan bertuhan di sisi Allah. Maka dari itu peringatan Allah bagi orang-orang yang sudah percaya bahwa Tuhan pencipta diri manusianya itu ada, bahwa seluruh alam semesta dan manusia ini ada yang menciptakan. Inilah orang-orang yang beriman. Jadi baik orang muslimin, orang Nasrani, Yahudi, Majusi, siapapun orangnya yang di hatinya percaya, meskipun hanya percaya dan yakin, percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan diri manusianya dan alam semesta ini, itulah yang disebut orang yang beriman. Meskipun masih iman-imanan, sudah disebut beriman. Akan tetapi belum bisa berhenti di situ saja. Allah perintahkan lagi, ya ayyatuhan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam kepasrahan secara sempurna, secara keseluruhan, yakni yang dikatakan, yang dinamakan Islam itu hakikatnya pasrahnya hati total general kepada Tuhannya secara keseluruhannya. Itu artinya manusianya wajib mati dulu. Bila tidak mati, manusianya masih hanya sekedar memahami saja babakan hakikat dan makrifat, hanya sebatas teori saja yang digembar-gemborkan ke sana kemari, yang diucapkan ke sana kemari demi mencari agar manusia tahu bahwa dirinya sudah makrifat kepada Allah. Mencari pengakuan-pengakuan kepada manusia lain bahwa ia sudah bermakrifatullah, sudah tahu ilmunya, sudah faham pemaparannya. Jadi pada intinya bagi manusia yang sudah betul-betul mengenal, seperti orang-orang yang sudah berbaiat, awalnya banyak tanya ini dan itu, pagi, siang, sore, malam selalu tanya ini dan ini. Setelah berbaiat, kok malah diam.
sudah tak ada pertanyaan lagi, sudah tak gembar-gembor lagi. Itulah tanda manusia yang sudah mengenal. Jadi apa yang mau ditanyakan? Wong dirinya saja sudah tidak ada. Wong diri manusianya saja sudah tidak aktif menjadi penguasa. Yang ada hanyalah yang maha ilmu, yang maha tahu segala keadaan apapun yang diciptakannya, segala ayat-ayat yang diwujudkannya. Jadi mayoritas orang-orang yang sudah berbaiat itu sudah tak tanya-tanya lagi, karena sudah menyelam dan mengambil permatanya yang hilang saat detik-detik akil balik tiba. Mari kita lanjutkan babakan neraka. Bahwa neraka itu adalah bagi orang-orang yang belum beragama dan bertuhan. Apa siksanya? Ketika ia disuguhi suatu ujian yang berupa anugerah oleh Allah, maka hatinya merasa gembira, merasa senang, merasa berlebihan rasa bahagianya, sehingga membangkitkan kebanggaan hatinya, sehingga bisa membangkitkan kemuliaan hatinya. Kadang hatinya berbicara begini, seperti aku ini loh kaya, banyak uang, karena aku ibadahku betul kepada Allah, karena sholatku benar kepada Allah, karena doaku diterima oleh Allah, karena aku sudah menjadi kekasih Allah. Di dalam hatinya bilang begitu. Hawa nafsu dan iblis serta setan yang terkutuk membisikkan demikian kepada orang-orang yang belum bertuhan di hatinya, yang disuguhkan oleh Allah suatu anugerah, sehingga ia di dalam hatinya merasa dirinya lah yang merasa mulia, dirinya lah yang bangga, membangga-banggakan keadaannya, membangga-banggakan sholat dan ibadahnya, membangga-banggakan ilmunya kepada manusia lain, seolah-olah ia ingin diaku-akui sebagai orang yang ahli ibadah terhadap manusia lain di sekitarnya. Karena belum bertuhan, maka ia disiksa dengan sifat-sifat fahsya wal munkar, sombong, membanggakan diri, meremehkan orang lain, dianggap orang lain itu ibadahnya terlalu minim, ibadahnya tidak diterima kecuali dirinya, dengan bukti bahwa ia mendapatkan anugerah dari Tuhannya dengan ibadah-ibadah, dengan sholat-sholat dan dengan ilmu-ilmunya. Jadi ia merasa bangga daripada manusia lainnya. Itulah siksanya, yang mana endingnya ia merasa takut dan ketakutan bila suatu saat hartanya diambil lagi oleh Allah, hartanya hilang, hartanya berkurang. Jadi ketakutan demi ketakutan selalu melanda bagi orang-orang yang tidak bertuhan dan beragama di hatinya. Ada sebagian manusia yang lain disuguhkan dengan bencana, yakni dengan kekurangan, dengan kemiskinan, dengan minimnya ibadah-ibadah yang ia lakukan. Ia merasa minder di hatinya, merasa jadi orang yang paling berdosa, karena ia sudah tergulung oleh hawa nafsunya sendiri. Merasa ia yang bisa melakukan itu semua, merasa datangnya bencana dan bala serta ujian itu dikira ia yang mendatangkan, bukan Allahnya yang mendatangkan. Jadi ia telan mentah-mentah anugerah dan bencana itu sebagai milik manusianya. Inilah ujian-ujian, inilah siksa-siksa di dalam siksa kuburnya dan di dalam siksa jahanam, yang mana berbahan bakar badan manusia dan hati yang belum bertuhan.
Jadi manusia yang tidak bertuhan di hatinya, yang tidak beragama di hatinya, pasti jiwanya sengsara. Meskipun didatangkannya anugerah, ia menjaga anugerah itu dengan susah payahnya. Meskipun ia didatangkan suatu bala atau bencana atau musibah, ia tenggelam dengan kesedihannya di dalamnya. Ia merasa sakit hatinya. Itulah siksa-siksa bagi orang-orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan di hatinya. Namun bagi orang-orang yang bertuhan, meskipun disuguhkan sebuah anugerah ataupun bencana, sudah tidak ada imbasnya lagi. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah beragama dan sudah bertuhan di hatinya, beda untuk menanggapi suatu ujian, baik itu anugerah dan ujian bencana, maka di hatinya tetap netral, tetap tenang, karena di dalam hatinya sudah tiada diri manusianya lagi yang berkuasa atas datangnya anugerah ataupun bencana. Karena yang mendatangkan hanya Allah, yang menguasakan di dalamnya, maka bagi orang yang sudah beragama dan yang sudah bertuhan, maka santai-santai saja. Karena babagan anugerah dan bencana, baik sedih dan bahagia, itu sudah bukan urusan kekuasaan manusianya lagi. Karena ia sudah mengambil mutiaranya, maka ia sudah enjoy dan tenang di segala keadaan. Karena hatinya sudah pasrah, total, jenderal, rela dan ridho dituhani oleh Allah daripada menjadi Tuhan sendiri. Selama ini bagi orang-orang yang belum beragama dan bertuhan, kan seolah-olah kita tidak sadar kita mentuhani kehidupan dan badan kita sendiri. Kita tidak mau dituhani oleh Allah. Kita tidak rela dan tidak ridho bahwa Allah lah penguasa diri kita selama ini. Kita tidak sadar itu. Karena hati kita sudah keras melebihi kerasnya batu. Karena selama ini jiwa kita sudah mati kesadarannya di dalam beragama dan bertuhan. Akhirnya diri manusianya lah yang menjadi Tuhannya di hatinya. Maka ia akan terlena sesaat mendapatkan sebuah anugerah dan bencana. Selalu akan menyesatkan hatinya, menyiksa hatinya, membuat takut hatinya. Karena ia merasa mampu mengurus atau menyelesaikan apa-apa keadaan apapun yang dilandainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bagi manusia yang sudah beragama dan bertuhan di hatinya, sudah tinggal di dalam surganya Allah. Ketika setelah menyelam dan mengambil permatanya, sudah dipindah dari alam lembah dosa, dari alam siksa, dari neraka jahanam, dipindah oleh Allah Ta'ala menuju ke alam aslinya. Sebagaimana manusia itu belum turun ke dunia, yakni berada di dalam surga, yakni kembalilah ke alamnya, yakni surga. Jadi manusia yang sudah mengenal siapa hakikat Tuhannya, yang sudah beragama
di sisi Tuhannya, pasti hatinya sudah tenang, sudah enjoy, bebas dari segala aktivitas, bebas dari segala kegiatannya badan, sudah bebas dari syariat-syariat manusianya, sudah bebas dari ibadah dan sholatnya, sudah enjoy, sudah bebas. Maksudnya bebas di sini bagaimana? Jadi meskipun kelihatannya badan-badannya ini beraktivitas, baik duduk, baik berdiri, baik mandi, baik makan dan minum, baik sholat atau ibadah menurut persaksian orang lain selain dirinya, masih berkeadaan atau masih beraktivitas seperti layaknya manusia lainnya yang memandang. Akan tetapi bagi manusia yang sudah beragama dan yang sudah bertuhan, diri manusianya sudah tak mampu lagi berkegiatan seperti yang dilalu-laluinya. Jadi manusianya sudah tidak mampu seperti manusia-manusia yang masih merasa dirinya sebagai Tuhan hidup dan badannya, yang masih dikuasai hawa nafsunya. Bagi orang-orang yang sudah menjadi mu'alaf, yang sudah menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah secara live, maka meskipun berkegiatan atau beraktivitas badan-badannya, tapi di dalamnya manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah Sang Pencipta yang menciptakan serta yang mentuhani diri manusianya. Karena manusianya sudah Islam di sisi Allah, karena sudah menjadi mu'alaf di sisi Allah, maka sudah total jenderal, rela dan ridho dengan pasrah penuh kepada Tuhan Pencipta dirinya. Jadi seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya sudah berada di alam akhirat. Jadi alam akhirat itu ya begitu. Ketika di dalam hatinya sudah mentauhidkan hanya Allah yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa daripada hawa nafsunya, itulah yang dimaksud akhirat. Alam akhirat yaitu, bukan nanti. Jadi ketika hawa nafsunya sudah berakhir menjadi Tuhan, yakni sudah bersahadat atau berikrar atau berbaiat, maka diri manusianya sudah tidak bisa li nafsi lagi, karena hawa nafsunya sudah dikendalikan oleh Tuhan Pencipta dirinya. Jadi semua laku dan aktivitasnya sudah lillahi ta'ala, yakni lakunya Allah sendiri, af'alnya Allah sendiri. Inilah yang disebut amal yang soleh, amal yang langsung naik kepada Tuhannya, amal yang diaf'ali langsung oleh Tuhannya, karena manusianya sudah rela dan ridho kembali ke asal kejadiannya, yakni yang tidak dapat disebut-sebut. Yang bisa menyebut hanyalah Tuhan Pencipta dirinya dan Tuhan yang mengadakan diri manusianya sebagai manusia. Berarti yang nyebut manusia kan ya Allah, bukan manusianya. Bila manusianya tidak ada hidup, apakah manusianya bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ayat bahwa manusia yang sudah beragama dan bertuhan itu sudah tenang di dalam jannah, di dalam surga, yang mana di dalamnya sudah penuh hidangan-hidangan, yang mana ia sudah tidak berusaha dan berikhtiar di dalamnya,
hidangan apapun yang diinginkannya datang dengan kekuasaan Tuhannya, diladeni Allah, disuguhi Allah, disuapi Allah sendiri, disiapkan Allah sendiri. Allah menciptakan makhluk-makhluknya beserta apapun kebutuhan makhluk yang diciptakannya. Ayatnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jika di dalam hati kita masih jiwa manusianya yang merasa memiliki jiwa, ketika di dalam hati kita masih nyawa manusianya yang merasa memiliki nyawa, bila di hati kita masih merasa hati yang merasa hati manusianya, yang merasa roh sebagai roh manusianya, yang merasa hidup sebagai hidup manusianya, selamanya hatinya tidak akan pernah tenang. Karena ia masih menjadi raja di rajanya hatinya daripada Tuhannya. Ia diazab oleh Allah ketika manusia ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa. Jadi jiwa siapakah yang tenang itu? Yang tenang itu hanyalah siapa? Hayatullah. Jadi jiwa yang tenang adalah jiwa, nyawa, hati, roh, hidup yang sudah bebas dari pengakuan diri manusianya, yakni kembali kepada hayatullah. Itulah yang dimaksud jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kembali, roji'ankanlah kembali dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Jadi pulangkan lagi amanah-amanah Allah, pulangkan lagi sifat-sifatnya Allah, pulangkan lagi wujudnya Allah, pulangkan lagi hidupnya Allah, pulangkan lagi asma-asma Allah yang selama ini sudah kita akui sebagai asma dan sifat diri manusia kita. Ketika sudah dipulangkan semua, maka wadkhuli fi ibadi, maka ketika sudah berpasrah diri kepada Allah, maka ketika sudah beragama dan berislam kepada Allah secara hakikat yang demikian itu, maka itulah yang dimaksud hamba-hamba yang mengabdi, golongan-golongan hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Jadi yang mengabdi itu bukan badan-badannya. Jadi mengabdi itu bukan dengan solat-solat syariatnya. Jadi mengabdi itu bukan dengan ibadah-ibadah syariatnya. Jadi mengabdi itu bukan zikir dengan badan-badannya. Jadi mengabdi itu bukan zuhud dengan zuhud badannya. Bersila bertapa dengan keadaan yang seperti ini. Bukan itu yang dimaksud ibadah. Jadi yang berzuhud, jadi yang sholat, jadi yang ibadah, semua kembali ke alam lillah, yakni kekuasaan Allah dan milik Allah. Itulah yang dimaksud ibadah. Jadi yang dimaksud ibadah di sisi Allah itu manusianya sudah tidak ada dan tidak bisa apa-apa. Itulah yang dimaksud hamba-hamba yang mengabdi. Mari kita lanjutkan. Wadkhuli jannati, dan masuklah hamba-hambaku yang mengabdi ke dalam surgaku. Nah, jadi surga di sisi Allah itu hakikatnya ya hayatullah, bukan hayatun nas. Jadi ketenangan jiwa di sisi Allah itu ya hayatullah, bukan hayatun nas. Bisa dipahami para sahabat?
Semoga saya dan kita semua bisa memahami dan mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya hakikatnya neraka dan surga itu tempatnya ya di dunia ini, ya sekarang ini, bukan nanti. Yang bilang nanti itu kan masih manusianya yang jadi Tuhan. Yang bilang nanti itu kan hawa nafsunya yang ogah-ogahan kembali kepada Tuhannya. Yang bilang nanti itu kan hawa nafsunya yang tidak mau dilengserkan ketuhanannya, yang tidak mau dilengserkan kekuasaannya, yang tidak mau ke alam kesejatian dirinya yang tidak ada, maunya merasa ada terus, maunya ingin menjadi Tuhan terus. Itulah hawa nafsu yang selalu menyesatkan kefahaman manusianya di dalam beragama dan bertuhan. Kata iblis dan setan serta hawa nafsu begini, wahai fulan, enjoy saja. Neraka dan surga itu nanti. Bersenang-senanglah di dunia ini. Akuilah semua itu milikmu. Engkaulah raja di rajanya di dunia ini. Allah gaib bagimu, Allah tiada bagimu, Allah tidak nyata bagimu. Yang nyata selama ini kan dirimu sendiri, wujud dirimu sendiri, hidupmu sendiri, kekuasaanmu sendiri, daya upaya dan ikhtiarmu sendiri, ilmumu sendiri, penglihatanmu sendiri, pendengaranmu sendiri, perkalam-kalamanmu sendiri. Iya kan? Jadi hawa nafsu telah disesatkan oleh setan-setan yang terkutuk, sehingga manusianya lah yang jadi setan yang terkutuk itu, yang selalu menghalang-halangi kembali rojiun kepada Tuhannya. Akhirnya baiatannya nanti baiat akbar, baiatan yang sangat amat pedih, dahsyat siksanya, azabnya di saat hari pembalasan, di saat hari perhitungan, yakni diperhitungkan kembali apapun yang kita akui selama ini, diperhitungkan oleh Allah, zat yang berkuasa yang selama ini kita tiadakan, kita goibkan, kita matikan di hati kita selama ini. Inilah bukti ayatnya yang real, yang nyata di dalam Al-Quran, bahwa neraka dan surga itu adanya saat ini, bukan nanti. Semoga kita bisa menerima kalamullah. Ini bukan kalamnya Abdul Halim, ini kalamullah yang dibaca, yang ada di dalam surat Hud. Surat Hud mulai ayat yang 106 sampai 107. Surat Hud. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Itu apa maknanya? Jadi yang ada nafas yang merintih itu, jadi ada nafas yang tersiksa itu di mana? Di akhirat sana yang katanya nanti, ataukah sekarang? Jadi nafas yang merintih atau hati yang selalu tidak menerima dengan keadaan-keadaan yang disuguhkan oleh Allah, karena hati selama ini mentuhani hidup dan badannya. Itulah hakikat neraka. Tidak usah ditunggu nanti.
wong kita selama ini sudah berada di dalamnya. Mari kita lanjutkan ayatnya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Surat Hud ayat 105 dan 106. Silahkan dibuka sendiri. Itulah bukti adanya neraka dan surga itu ketika masih adanya langit dan bumi. Kapan itu? Ya sekarang ini. Surga neraka itu ya sekarang ini, bukan nanti. Ayatnya sudah jelas. Silakan cek sendiri biar tidak ragu-ragu di dalam surat Hud ayat 105 dan 106. Dijelaskan di situ adanya siksa saat masih adanya langit dan bumi. Semua peristiwa yang dikhabarkan, yang katanya mayoritas manusia, yang dipahami oleh manusia-manusia yang belum beragama dan bertuhan di hatinya, yang katanya nanti, itu salah besar. Allah sendiri yang berfirman bahwa kejadian-kejadian itu ketika masih adanya langit dan bumi. Itu artinya ketika manusia masih mengaku-akui dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa hawa nafsunya, tapi tidak disadarinya. Tiada jalan hanyalah kematian. Tiada jalan hanyalah baiatan secara paksa di saat syakaratul maut. Jadi di saat hari pembalasan dan perhitungan itulah cikal bakal pembebasan manusia secara paksa dan siksa. Jadi tinggal pilih sendiri, baiatnya nanti atau besok. Allah lah yang menghendaki semua itu. Jadi pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan, yang mengkehendaki kita semua. Jadi sebelum datangnya sakaratul maut, kita wajib tahu dulu kemana tujuan kita kembali, kemana tujuan kita rojiun. Allah yang mana? Apa Allah hawa nafsu ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan merasa paham dengan paparan-paparan ini. Karena hawa nafsu masih sangatlah erat untuk menyesatkan apa yang kita fahami selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti nyata-nyatanya kalamullah yang ada di Al-Quran, bahwa jadi pengertiannya surga neraka itu ada yang syariat, cerita kematian, cerita alam kubur, cerita siksa kubur, cerita hari kiamat, cerita hari kebangkitan, cerita hari akhirat, cerita alam timbangan, cerita wat siratal mustaqim, cerita neraka dan surga. Dan bertemu Allah bagi syariat ya nanti, kejadiannya ya nanti. Karena di dunia ini belum ketemu Allah, karena diyakini dalam akidahnya selama ini bahwa di dunia ini Allah tidak wujud. Adanya kewujudan Allah, nampaknya wajahullah nanti di saat di surga. Nikmat yang teragung di dalam surga, yakni menyaksikan wajahullah nanti kejadiannya. Katanya orang-orang yang belum beragama dan bertuhan secara hati, beragama dan bertuhannya masih
secara dohir saja, sementara hatinya masih ingkar kepada kenyataan Allah, ingkar kepada kewujudan Allah. Sudah dijelaskan dengan jelas bagi orang-orang Islam, pasti semua tahu bahwa Allah itu wujud dan bahwa makhluk itu adam, tiada. Loh, kok malah manusianya yang jadi Allah dan Allahnya kok dijadikan makhluk? Itu kan akidah dan keyakinan yang terbalik. Apakah sesuai hati yang demikian dengan hati yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang membawa tauhid? Coba diangan-angan sendiri. Maka dari itu Allah di dunia ini menciptakan hanya 2 golongan saja sebenarnya. Bukan banyak golongan, bukan banyak aliran, hanya 2 golongan saja. Golongan para nabi dan rasul dan golongan Fir'aun. Jadi kita bisa baca sendiri di dalam hati kita, kita sekarang duduk di golongan mana ya? Kita pasti tahu. Kita pasti tahu. Dan kita pasti tahu di golongan para nabikah ataukah di golongan Fir'aun. Jika di golongan Fir'aun, manusianya masih jadi Tuhan. Hawa nafsunya masih menguasai kehidupan dan badan ini. Hawa nafsunya masih menguasai segala aktivitas-aktivitas badannya. Hawa nafsu masih menguasai atas ilmu-ilmu dan amalnya. Hati manusia masih mengakui bahwa ibadah dan sholat itu laku dirinya. Itulah pengakuan hawa nafsu. Itulah golongan Fir'aun yang hatinya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, yang di hatinya tidak mentuhankan Allah kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri di hatinya selama ini. Jadi pasti Anda tahu, pasti kita tahu duduk di mana kita, di golongan Fir'aun kah atau di golongan para nabi dan para rasul, di golongan kiri atau di golongan kanan. Bagi golongan para nabi dan rasul, di hatinya sudah tiada manusianya lagi. Manusianya sudah tak wujud lagi. Manusianya sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Karena di hatinya selalu mentuhankan Allah daripada mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Itulah kabar tentang golongan Fir'aun dan golongan para nabi dan rasul, para utusan. Karena selama ini golongan-golongan Fir'aun kan merasa diri Fir'aunnya yang mengutus badan-badannya untuk beraktivitas. Hawa nafsunya yang merasa bisa beraktivitas. Hawa nafsunya yang merasa bisa duduk. Hawa nafsunya yang merasa bisa berdiri. Hawa nafsunya yang merasa bisa mandi. Hawa nafsunya yang merasa bisa memasak. Hawa nafsunya yang merasa bisa sholat. Hawa nafsunya yang merasa bisa ibadah. Hawa nafsunya yang merasa bisa ngaji. Hawa nafsunya yang merasa bisa sholawatan. Hawa nafsunya yang merasa bisa apapun yang dilakukan, semua terkuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam hatinya tidak beragama dan tidak bertuhan. Itulah golongan Fir'aun itu. Sama kan? Hatinya sama kan? Hatinya Fir'aun, lambangnya Fir'aun dan lambang diri kita selama ini. Jadi cerita-cerita yang ada di luar diri itu, jadi cerita-cerita yang ada di syariat-syariat itu hanyalah lambang-lambang saja, bukan sejatinya. Sejatinya lakunya lambang itu ada di dalam hati masing-masing diri manusianya. Sudah bertuhankah atau masih jadi Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini selalu lestari di dalam
YouTube Uripe Allah Channel, maka bagikanlah juga kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga sama-sama tahu. Jangan berhenti pengetahuan ini hanya sebatas diri kita saja. Jangan kita merasa selamat sendirian, kasihan yang lain. Dulunya kita pun tidak tahu apa-apa, sekarang tahu. Sama halnya orang lain juga. Awalnya mereka tidak tahu, siapa tahu ketika kita sharekan, kita bagikan link-link pemaparan di Uripe Allah Channel ini, maka banyak yang memahami, banyak yang menyadari bagaimana sejatinya beragama dan bertuhan di sisi Allah itu. Jika beragama dan bertuhan di sisi manusia itu kan banyak namanya, banyak aturannya. Akan tetapi beragama dan bertuhan kan di sisi Allah itu sudah tiada aturan-aturan lagi. Karena yang maha mengatur hanyalah Allah. Karena yang maha beraktivitas hanyalah Allah. Semua itu Anda dapatkan di dalam baiatan. Semoga kita semua dikehendaki mati sebelum mati, baiat di awal sebelum datangnya ajal baiatan paksa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejamnya, dari pengisnya hawa nafsu kita sendiri yang selama ini seolah-olah membawa kita merasa faham atas kajian-kajian, meskipun dari buku, meskipun dari YouTube. Bila tidak ikrarkan kepada siapa yang memaparkan, maka pemahaman akan tetap menjadi pemahaman saja, tidak bisa merealisasikan kecuali dikehendaki oleh Allah. Ingat, bukan kehendak hawa nafsu, tapi kehendak Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu berbahagia zahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.